Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Valentino, sebelah saya Sultan Prasetyo, dan saya Muhammad Abdul. Dan kami hari ini menjelaskan tentang listrik arus arah atau listrik DC. Arus arah atau direct current adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listriknya hanya positif atau hanya negatif saja. Arus listrik searah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap suatu waktu. Sebutkan alat-alat yang menggunakan listrik arus arah atau DC. Jadi alat-alat yang menggunakan listrik arus arah atau DC seperti lampu LED atau light emitting diode, laptop, radio, handphone, dan mainan anak-anak seperti Tamiya dan masih banyak lagi. Dan ini ada alatnya yang merupakan listrik rangkaian paralel. Yang ini adalah sumber listrik, ini sebagai on off, dan ini lampu sebagai hambatan listrik. Dan kabel ini sebagai pengalir dari listrik dari sumber. Dan ini adalah pengukur listrik DC berdasarkan jika dimatikan satu, kemudian tidak ikut semuanya, tidak ikut mati. Apa perbedaan listrik AC dan DC? Listrik AC arusnya itu bolak-balik. Kecepatannya bolak-baliknya itu bergantung pada frekuensinya. Sedangkan listrik DC itu arusnya searah dan biasanya nilainya tidak berubah atau frekuensinya itu 0. Apa yang terjadi jika alat-alat yang menggunakan listrik DC dipakai dengan listrik AC? Yang terjadi adalah alatnya akan rusak. Kenapa? Karena melebihi batas tegangan. Karena tegangan listrik AC biasanya lebih besar daripada listrik DC. Jadi itu sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit materi dan praktek tentang listrik statis. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai sebuah benda kehilangan arusnya dengan cara muatan listrik. Listrik statis kontras dengan arus listrik yang mengalir melalui kabel konduktor dan mentransmisikan listrik. Untuk pertanyaannya ada: 1. Jelaskan mengapa penggaris plastik yang digosokkan ke rambut kering bisa menarik kertas kecil. Karena saat menggosokkan sisir atau penggaris rambut, benda itu mendapat muatan listrik statis. Karena itulah sisir dan penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas kecil mendekat dan menempel ke permukaan sisir dan penggaris. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa macam muatan listrik dan bagaimana reaksi dua muatan yang sejenis dan reaksi yang berlawanan jenis? Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Muatan listrik juga bisa saling berinteraksi. Muatan sejenis akan saling tolak menolak, dan jika listrik yang memiliki muatan berbeda jenis akan saling tarik menarik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu medan magnet. Istilah magnet sendiri berasal dari nama kota Malaysia. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada interaksi dua magnet, kutub-kutub senama tolak menolak, kutub-kutub yang tidak senama tarik menarik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari materi perkenalan fisika bab 3 medan magnet. Sebutkan alat yang menggunakan magnet dan sebutkan manfaatnya. Jawaban 1. Timbul lemari es. Manfaat magnet:
Pintu lemari es dapat tertutup sangat rapat sehingga suhu di dalamnya bisa tetap terjaga. 2. Dinamo sepeda. Manfaat magnet. Putaran dari gesekan antara roda sepeda dan magnet akan menghasilkan medan elektromagnetik yang secara perlahan akan menjadi energi listrik. Dengan demikian, listrik dapat dihasilkan hanya dengan mengayuh sepeda. 3. Kompas. Manfaat magnet pada kompas. Sifat magnet yang selalu bertolak belakang membuat jarum kompas utara akan menunjuk bagian selatan dan sebaliknya. 4. Pada papan catur. Manfaat magnet pada papan catur. Magnet pada papan catur dalam catur ada tidak saat diberikan. B. Bagaimana cara membuat magnet? Ada 3 cara membuat magnet, antara lain gosok, induksi, dan aliran arus listrik atau elektromagnetik. Berikut ialah contoh membuat magnet dengan aliran arus listrik atau elektromagnetik. Yaitu menggunakan kawat yang digulung-gulung kepada paku, lalu diberi arus listrik menggunakan tenaga baterai. Untuk mengetahui alat ini berfungsi, kita menggunakan media film kertas. Kertasnya akan menempel pada paku karena sudah dialiri aliran listrik. Untuk melihat kutub pada magnet, bagian sini kutub utara karena ini ada yang keluar untuk isinya. Oke, cukup sekian dari kami kelompok bab 3. Walau mafik ila akwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Nama saya Lucy akan menjelaskan secara singkat tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ialah perubahan medan magnet sehingga menimbulkan arus listrik. Adanya arus listrik ditunjukkan dengan gaya gerak listrik yang dihasilkan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat listrik dari magnet? Syaratnya pertama ialah ada magnet yang terus bergerak maju mundur kepada kumparan agar kumparan tembaga dapat menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Listrik ini bisa ada jika dites dengan alat yaitu voltmeter. Sebutkan alat-alat apa saja yang memanfaatkan induksi elektromagnetik. Itu adalah generator AC atau DC, transformator, kipas angin atau dinamo sepeda. Ini adalah salah satu contoh dinamo. Di dalam sini terdapat kumparan-kumparan tembaga dan magnet. Magnet pada listrik tersebut dapat menghasilkan listrik lagi sehingga dapat menghasilkan gerak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menjelaskan tentang bab 5 yaitu arus bolak-balik atau listrik AC. Listrik AC itu biasanya dihasilkan dari pembangkit listrik. Arus bolak-balik itu selalu berubah arah secara periodik sehingga grafiknya sering digambarkan berbentuk sinusoidal. Berbeda dengan listrik DC yang ada plus minusnya. Kalau misalkan salah nyolong plus minusnya, bakal nyala. Kalau misalkan AC, kita salah nyolok juga nggak apa-apa, soalnya udah ada plus minusnya. Komponen yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik di rumah. Contohnya soket daya itu seperti ini, dan colokan ini yang seperti itu. Lalu saklar itu yang seperti itu juga. Ada macam-macam pembangkit listrik AC. Contohnya kayak PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kayak PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan seperti PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini seperti DC, ini listrik DC. Jika ininya kita positif negatifnya kita tidak bisa
Kalau dengan benar itu tidak bakal nyambung, nggak bakal nyala karena ini harus listrik DC bukan AC kan nyala. Tapi kalau kita sama negatif positif itu kita bakal nyala. Tapi kalau harus listrik AC itu kita menyorot kemana aja tetap nyala. Coba kalau kita cek terus minusnya di mana aja. Tuh goyang. Ini berarti dia mendeteksi tegangan listrik yang ada di dalam kontak. Dan kita ubah colokannya juga tetap nyala. Nyala. Karena ini harus listrik kayak AC bukan DC. Kondisinya ya guys ya. Cukup sekian. Kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang proses terjadinya radiasi elektromagnetik aplikasinya. Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu temuan yang paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Gelombang elektromagnetik telah digunakan untuk mengubah peradaban primitif menjadi peradaban modern yang penuh interaksi dan komunikasi antar manusia. Kemajuan teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik telah menghasilkan berbagai inovasi yang semakin mengabulkan batas fisik interaksi manusia serta menghasilkan produk yang ramah lingkungan, baik produk seharian maupun kedokteran. Jadi urutan spektrum. Yang pertama itu gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga gelombang inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, yang ketujuh sinar gamma. Sinar gamma itu tinggi frekuensinya, pendek panjang gelombangnya. Kalau gelombang radio panjang gelombangnya, pendek frekuensinya. Ini ada satu alat yang bisa memperagakan contoh dari gelombang radio. Jadi cara memperagakannya ini bisa jadi transmitter, bisa jadi receiver. Jika saya jadi transmitter, dia receiver, saya akan bicara. Ya, contohnya seperti itu. Ini yang berbunyi. Manfaat dari gelombang radio ini mempermudah komunikasi satu dengan lainnya, walaupun jarak jauh. Manfaat dari gelombang radio itu salah satunya seperti oven microwave. Ini sangat efisien karena energi panas yang dihasilkan langsung menjangkau molekul bahan makanan yang dimasak. Yang populer saat ini dalam sinar radiasi inframerah pada saat itu adalah remote control untuk peralatan elektronik seperti TV, AC, dan PCB. Dan yang ketujuh yang terakhir ini sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk membunuh sel kanker, tumor, dan menangani gangguan pada mata. Sinar gamma juga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran atau deteksi retakan dan pipa baja. Dan kemudiannya itu salah satunya leukemia pada anak-anak, penyakit Alzheimer, penurunan kadar melatonin, kanker otak. Leukemia contohnya seperti gula leukemia meningkat 2 kali lipat pada anak-anak yang terpapar radiasi elektromagnetik kanker otak. Oleh IARC, International Agency for Research of Cancer, radiasi elektromagnetik dari gelombang radio RF dimasukkan golongan 2B. Artinya kemungkinan bersifat karsinogenik, penyebab kanker. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.